Alhamdulillah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahhala al-ibad tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. Wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar ahmaduhu subhanahu wa huwal mustahaqqu li ay yuhmada wa yushkar wa ashkuruhu ala ni'amin la tu'adda wa la tuhsar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azimul akbar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina adhhaba anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullah wa la taghurrannakum amadul a'mar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kemarin kita sudah mengumandangkan takbir, tukabbirullaha ala ma hadakum wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha, dan kita ditugaskan untuk menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwa sesungguhnya yang besar itu hanyalah Allah, bahwasanya kita itu kecil, bahwasanya kita itu tidak ada daya upaya selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta, Nabi yang senantiasa mensucikan dirinya di akhir Ramadan dengan berzikir dan melaksanakan salat, dilanjutkan dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, serta melaksanakan salat Idul Fitri sebagaimana firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa hari ini tidak ada yang bersedih hati sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat salat Idul Fitri dalam keadaan terlambat. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa sampean engkau terlambat? Tidak seperti biasanya dalam mengerjakan sholat Idul Fitri. Tidak mungkin engkau ini kesiangan. Tidak mungkin engkau ini dengan sengaja tanpa ada dalil dan dasar." Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya beliau ketika hendak pergi ke masjid bertemu dengan seorang anak yatim, di mana anak itu menangis. Kemudian Rasulullah menghampirinya. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis? Padahal ini adalah hari raya Idul Fitri." Kemudian anak tersebut menyampaikan bahwa dia sudah yatim dan piatu, dan dia tidak memiliki makanan, juga tidak memiliki pakaian.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa saya adalah bapak Anda, saya adalah orang tua kamu. Pada hari ini kamu tidaklah yatim dan ayo kita ke rumah untuk berganti pakaian, makan, dan lalu kemudian kita melaksanakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahilham. Artinya apa? Artinya di hari raya ini kita tidak diperkenankan untuk ada seorang pun yang tidak bergembira dengan memasukinya, yaitu hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Akan tetapi memang kadang-kadang di kita seringkali memaknai Idul Fitri itu fitr dimaknai berbeda. Padahal para ahli linguistik mengatakan bahwa al-fitr itu artinya berbuka. Jadi bukan hari raya, bukan kembali kepada kesucian. Idul Fitri itu maknanya tidak kembali kepada kesucian, melainkan Id adalah hari raya, al-fitri berbuka. Artinya adalah bahwa pada hari ini adalah kita merayakan hari raya di mana tidak boleh ada satupun yang berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemarin seandainya kita tahu apa yang terjadi di akhir Ramadan, tentu kita termasuk orang yang menangis. Karena di akhir Ramadan itu para malaikat, langit, gunung, hewan bersedih hati. Kenapa? Idza kana akhir lailat min Ramadan, bakatis samawat wal ardh wal malaikat musibatan li ummati sayyidina Muhammad. Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhihabu Ramadan li anna da'wat fihi mustajabah wa sadaqah maqbulah. Para malaikat, gunung-gunung menangis karena di akhir Ramadan adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perginya Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu ada banyak keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa seluruh doa-doa itu diijabah, seluruh sedekah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada seorang Al-Imam Al-Habashi menyatakan, memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan. Karena lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Kemudian Al-Imam Al-Habashi pernah membuat satu syair yang menarik, memberikan motivasi kepada kita. Baka Ramadan aqwamun wa qalu madha syahrus sa'adah wal ghanaim. Fakultu da'wul baka buka fa in bakitum ala taqwa baki Ramadan daim. Artinya apa? Orang-orang itu menangis ketika akhir Ramadan karena bulan kebahagiaan, bulan keberuntungan telah berlalu. Maka kata Al-Imam Al-Habashi mengatakan, da'ul buka fa in bakitum, nggak usah menangis. Kalau seandainya kalian alat takwa, senantiasa berada dalam jalur takwa, bagi Ramadan daim, maka sesungguhnya Ramadan itu tetap berada di sisi kita. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ketika Rasulullah satu waktu akan naik ke atas mimbar, akan melaksanakan khatib Idul Adha. Kemudian Rasulullah menyampaikan kata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah,
kenapa engkau bilang amin sebanyak 3 kali? Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ketika beliau akan naik ke atas mimbar, malaikat Jibril menyampaikan 3 doa. Yang pertama adalah syakiyun abdun adraka Ramadan fansalkha minhu ma lam yughfar lahu. Celaka orang yang keluar dari Ramadan akan tetapi tidak diampuni. Maka Rasulullah menjawab amin. Yang kedua syakiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al jannah faqultu amin. Celakalah orang yang masih punya kedua orang tua akan tetapi tidak mampu menjadikan kedua orang tua itu masuk ke dalam surga. Yang ketiga syakiyun abdun dzakarta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mampu menyebut berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Idul Fitri sebetulnya dari sisi maknanya bukan kembali kepada kesucian, meskipun dari sisi kontekstual tidak ada salahnya, karena ketika kita selesai dari Idul Fitri sesungguhnya kita telah kembali dari pada kesucian kita, di mana kayaumin waladatu ummuh, ya. Akan tetapi secara makna aslinya memang tidak benar. Yang benar adalah Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idul Fitri hakikatnya adalah bukan mereka yang berbaju baru. Jadi merayakan Idul Fitri bukan yang ikut mudik, bukan yang berbaju baru, bukan yang berpakaian baru, bukan yang cat rumahnya baru. Tetapi Idul Fitri adalah satu hari kemenangan bagi mereka yang taatnya bertambah. Laisal id liman labisa jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ramadan yang kita tinggalkan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanah kulluha Ramadan li'anna al-hasanat fiha mujtama'ah wa ta'at maqbulah wa da'wat mustajabah wa dhunub maghfurah wal jannah mushtaqah idza ja'a Ramadan lahum futihat abwabul jannah wa ghuliqatin nar wa sufidatis syayatin. Itulah yang membuat betapa kita meninggalkan Ramadan itu merupakan satu kesedihan yang sangat luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Ramadan yang telah berlalu mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang suci. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi ma taqaddama min dhanbi taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akan tetapi memang yang harus senantiasa kita renungkan adalah bahwa setelah selesai Ramadan kita merenung apakah puasa kita ini telah sukses menjadikan kita seorang yang bertakwa, seorang yang betul-betul takwa karena Allah Subhanahu wa taala, karena target utama dari ibadah puasa adalah menjadikan manusia seorang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Ramadan telah menjadikan kita bergelimang pahala dalam takwa, di mana pahala di bulan Ramadan itu bisa sampai berlipat menjadi 30.000 kali lipat, bahkan lebih, terutama karena di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Meskipun di sini ada beberapa pandangan bahwa Lailatul Qadar itu ada juga yang mengatakan sudah tidak ada lagi, tapi kita yakin
seyakin-yakinnya bahwa Lailatul Qadar itu tetap ada, dan seandainya kita mampu mengisi di malam itu, maka keberuntunganlah yang akan didapati oleh kita. Karena malam hari itu Allah menetapkan ajal, rezeki, dan kejadian alam. Yang kedua, maknanya adalah agung dan mulia. Yang ketiga, bahwa yang beribadah pada malam itu dapat keutamaan luar biasa. Yang keempat, kebaikan akan dinilai lebih sebagai keutamaan yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Maliki, bahwa kenapa umat Nabi Muhammad diberikan satu malam yang lebih baik dari satu bulan, itu disebabkan karena memang umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak panjang, sehingga agar mengimbangi panjangnya umur umat-umat sebelum Nabi, maka diberikanlah Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Lailatul. Idul Fitri adalah momen untuk kita menang menjadi manusia bertakwa dengan penuh cinta. Dalam ayat mengenai ibadah puasa, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian bertakwa agar kalian diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Takwa yang ditargetkan setelah selesainya Ramadan ini merupakan satu kemungkinan besar atau satu peluang yang tinggi. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata la'alla, artinya maknanya taroji, ada harapan. Berbeda dengan jika la'alla itu diungkapkan dengan laitakum tattaqun. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang berpuasa, maka insya Allah ada peluang tinggi mereka akan mendapatkan takwa, mereka akan bertakwa di akhir Ramadan. Semoga kita termasuk ke dalam itu. Oleh karena itu, maka kita senantiasa berdoa, minal aidin wal faizi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita termasuk orang yang kembali, termasuk orang yang sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Dengan berpuasa yang dilandasi oleh iman, kita ditargetkan untuk bertakwa. Sekali lagi, bertakwa. Bertakwa itu berbeda dengan menjadi takwa. Sekilas kedua term ini sama, tapi ternyata kalau kita renungkan itu berbeda. Bertakwa itu beda dengan menjadi takwa. Kalau menjadi takwa artinya stagnan. Takwa itu sudah stagnan, tidak berkembang lagi. Tetapi bertakwa itu berproses. Artinya apa? Ketika kita selesai Ramadan, apakah Ramadan kita sukses atau tidak, itu ditunjukkan oleh apakah kita terus berproses menjadi manusia yang terus mengembangkan takwa kita. Di dalam ayat la'allakum tattaqun, Allah menggunakan kata fi'il mudhari atau kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Selesai Ramadan itu ditunjukkan kesuksesan, keberhasilan Ramadan itu tergantung. Indikatornya adalah ketika takwanya terus berkembang, takwanya terus bertambah, takwanya terus berproses. Jadi itu kita bisa renungkan oleh masing-masing
Apakah kita berhasil atau tidak? Itu bergantung pada ketakwaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dalam surat Ali Imran misalnya, ukuran ketakwaan itu satu, misalnya alladzina yunfikuna fis-sarra, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dia mampu menjaga marahnya. Wal afina linas, menjadi pemaaf kepada manusia, dan dia selalu berbuat baik kepada sesama. Itu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilham. Untuk menjadi seorang yang bertakwa, kuncinya dua. Yang pertama tadi, dia harus senantiasa beriman. Yang kedua, dia harus berpuasa dengan baik. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya. Bahkan pasti Allah ampuni seluruh dosanya. Jadi, puasa yang menjadi syarat takwa itu adalah puasa yang memiliki kualitas. Puasa yang memiliki derajat yang tinggi. Maka Allah pun menyampaikan, as-shaumu li wa ana ajazibih. Puasa itu milik saya dan saya akan memberikan balasan. Artinya apa? Artinya derajat puasa setiap orang berbeda. Pahala puasa setiap orang pun berbeda. Dan inilah yang akan menentukan ketakwaan kita. Sebagaimana ancaman Allah melalui Rasulullah SAW, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Yang tak kalah pentingnya adalah syarat menjadi takwa selain puasanya sukses, iman. Imannya itu harus benar. Imannya itu harus kokoh. Benar dan kokoh. Dan salah satu dan ruh daripada iman itu adalah cinta. Jadi seorang yang berpuasa, kalau dia tidak memiliki cinta, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang berpuasa kemudian melandasi kehidupannya dengan penuh cinta, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang senantiasa berproses menjadi takwa. Kenapa cinta? Karena Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Seorang itu tidak bisa dikatakan beriman kecuali dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi yang lainnya. Wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illallah, dan dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Dalam hadis lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah seorang itu cinta kepada Allah, tidaklah seorang beriman kecuali dia ketika mencintai orang lain sama dengan cinta kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu berbeda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama itu tentu berbeda. Bagaimana cara agar kita betul-betul setelah Ramadan ini senantiasa penuh dengan cinta? Kalau kepada Allah, cinta itu dibuktikan dengan yang pertama beribadah.
beribadah baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang kedua dibuktikan dengan mencintai kalam-kalam Allah, senantiasa membacanya, senantiasa mendengarnya, senantiasa menyimaknya, senantiasa mengkajinya. Yang ketiga banyak zikir kepada Allah. Yang keempat adalah menjauhi maksiat-maksiat. Yang kelima adalah taat dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan yang seperti demikian, dengan ibadah. Jadi berbeda cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, yang pertama adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang kedua adalah dengan cara yakni mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mencintai keluarga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat membantu dan menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mencintai sesama, mencintai manusia, menjadi manusia yang penuh dengan kasih adalah dengan cara kita senantiasa melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh saudara kita. Kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Di antara implementasi cinta itu adalah kita melaksanakan perintah Allah, tuntun Rasulullah berkaitan dengan cinta sesama, dengan membantu sesama, dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan berwakaf. Itu adalah bagian dari bukti cinta kepada Allah. Jadi di bulan Ramadan itu lengkap. Pembuktian kita cinta kepada Allah lengkap di bulan Ramadan. Pembuktian kita cinta kepada Rasulullah lengkap terjadi di bulan Ramadan. Pembuktian kita cinta kepada sesama juga lengkap terjadi di bulan Ramadan. Ada zakat fitri, ada zakat mal, ada takjil, ada santunan dan lain sebagainya. Itu semua adalah bukti bahwa kita di bulan Ramadan itu berlatih untuk cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dengan ruh iman tadi, dengan cinta, insya Allah maka kita akan mampu membuktikan bahwa kita itu beriman. Dengan beriman, dengan berpuasa yang baik, dengan berpuasa yang maksimal, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Tetapi ukuran takwa tadi dibuktikan adalah dengan semakin meningkatnya iman dan takwa kita setelah Ramadan. Maka ada Syekh Syibli mengatakan bahwa kun Ramadaniyan, kun Rabbaniyan, wala takun kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kamu seorang hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya adalah bahwa setelah Ramadan, bukti otentik kita adalah ketika kita mampu meningkatkan amal-amal, ibadah-ibadah selama Ramadan itu jadi ibadah-ibadah yang bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan justru bisa dilakukan dengan semakin meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa adama alaikum as-sihha wal afiyah wa waffaqakum li khairid dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa idukum barak wa kullu am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر وقال وكلما أطعم القانع المؤتر اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الكلام كتاب الله كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan, diberikan petunjuk untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa radhiyallahu anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa ibadatana kullaha Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka ghafurur rahim ya rabbi adkhil alaina ramadan wa anta radin anna waj'alna minal mu'tawiqin minan nar wa inna alal qiyam wa siyam wa tilawatil qur'an wa badil dhunubana ila hasanatin wa ahzanana ila afrah ya rabb waj'al ramadan fatihata khair alal muslimin Allahumma ij'alni fi syahri ramadan minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadika salihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabb urzuqna maghfiratan tutahhiruna wa taubatan tujalli humumana farjan yakshif al-karba anna wa amalan turdika anna ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.